benar can tinggi daya karena haurada bagi Jati Barang Bidasari yang nggak hadir Pak Imam Kecamatan. Lo bener ada? Pak. Baik rekan-rekan semua, acara pendidikan politik akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Indramayu, yang saya hormati rekan-rekan panitia dan pengurus DPC, serta yang saya banggakan para ketua dan sekretaris PAC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu. Agenda hari ini merupakan rangkaian agenda dari hari ulang tahun 2 dekade Partai Demokrat yang sengaja kami rangkai dengan kegiatan pendidikan politik. Pendidikan politik ini sangatlah penting bagi seluruh kader partai politik. Oleh karena itu, nanti kepada rekan-rekan para ketua dan sekretaris PAC mohon dapat diikuti sampai selesai dan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu tidak banyak membuang waktu, kami akan mintakan kepada yang terhormat Ketua DPC untuk memberikan arahan pada pendidikan politik Partai Demokrat tahun 2021 ini. Kepada yang terhormat Ketua DPC, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para Ketua PAC dan Sekretaris PAC DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu. Langsung saja saya ingin menyampaikan sambutan dalam rangka kegiatan latihan politik untuk para PAC. Kegiatan ini adalah tidak lain untuk pendidikan politik agar para kader mengikuti perkembangan zaman, baik dinamika politik di tingkat pusat, di tingkat daerah maupun di Indramayu. Tentunya nanti akan disampaikan oleh para narasumber dan pembicara yang hadir pada hari ini. Dari pihak internal nanti ada Pak Aris, ada Pak Asa, ada Pak Andika, dan dari pihak luar ada dari pihak PU. Kita sudah lama tidak bertemu sejak pilkada kemarin. Dikarenakan dengan COVID, buka puasa bersama pun tidak bisa kita lakukan. Tentunya ini adalah ajang silaturahmi kita yang pertama sejak pilkada kemarin. Saya berharap di acara pembukaan ini silahkan para ketua PAC dan sekretaris PAC mengeluarkan ide, usul dan kritikannya kepada DPC. Jangan ada yang takut untuk menyampaikan. Sampaikan apa adanya. Bagi kami DPC, ketika ada kritikan dan masukan dari PAC, insya Allah akan kita tampung dan kita perbaiki. Nah, untuk itu PAC agar bisa tentunya menyampaikan dalam koridor yang wajar, yang baik. Dan juga saya ingin memberikan saran bahwa pilek sudah semakin dekat. Saya meminta tugas khusus kepada PAC Pak Haris agar mereka bisa mencari tokoh-tokoh yang berpotensial di daerahnya masing-masing
untuk bisa didaftarkan atau dikomunikasikan dengan DPC bisa menjadi bakal caleg pada Pileg 2024. Silakan, barangkali PAC-nya sendiri juga yang mau maju, dipersiapkan dari sekarang. Barangkali dari hari mau maju, silakan. Ya, yang lain juga sama, kita terbuka pada semua kader. Jadi jangan ada kesan seolah-olah hanya pengurus DPC saja, bahwa pengurus PAC pun juga dipersilakan, diberikan ruang untuk bisa berpartisipasi menjadi anggota dewan. Dan sebagai contoh, di sebelah saya ini adalah PAC Slip tadinya. Bisa menjadi anggota dewan 2 periode, Pak. Saudara Pasha, coba saya berdua. Ketua PAC Slip 2 periode jadi anggota dewan dan menjadi ketua fraksi 2 periode. Walaupun setorannya pas-pasan. Tetapi loyalitasnya tidak diragukan. Terbukti hari ini datang. Biasanya nggak datang. Jadi saya harapkan teman-teman PAC ini contoh yang baik yang dilakukan oleh Pasha, ya kan? Silakan yang lain barangkali yang menjadi anggota dewan berjuang ikut supaya bisa menjadi anggota dewan. Saya kira itu barangkali sambutan dari saya. Selanjutnya akan dilakukan oleh beberapa sesi diskusi ini. Saya minta sampai selesai diikuti oleh teman-teman karena ini adalah ilmu yang tidak mungkin akan tiap hari bisa diskusi kita, mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali. Jadi tolong silakan diskusi ini dibuka seluas-luasnya. Itu Baris, Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sekretaris lagi sakit, tidak bisa hadir. Tadi malam kontak saya bahwa dia kondisinya belum enak badan. Jadi titip salam buat teman-teman PAC. Yang kedua, saya juga tidak bisa ikut sampai selesai karena saya harus pulang dulu ke rumah. Nanti penutupan saya ambil lagi, Baris. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPC yang telah memberikan sambutannya. Rekan-rekan Ketua PAC dan Sekretaris, agenda pendidikan politik pada hari ini akan dibagi dalam 4 sesi. Yang pertama mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu yang akan disampaikan nanti langsung dari KPU Kabupaten Indramayu. Yang kedua mengenai sejarah singkat Partai Demokrat. Ini seluruh kader harus tahu semua sejarah Partai Demokrat. Yang kedua, yang berikutnya adalah mengenai undang-undang partai politik. Nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua Fraksi. Yang berikutnya terkait dengan materi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan oleh saya sendiri. Materi-materi ini tentu sangat penting, harus diketahui oleh para ketua PAC dan sekretaris PAC, dan terutama bagi rekan-rekan yang akan mencalonkan anggota legislatif. Ini penting, harus dipahami. Selamat datang, Abu. Selanjutnya materi yang akan disampaikan pertama kali terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu, dan ini mohon dengan sangat kepada para ketua dan sekretaris PAC untuk menyimak dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, karena PAC adalah ujung tombak nanti dalam pemilu di tingkat kecamatan dan seterusnya sampai ke ranting dan TPS. Oleh karena itu, pertama saya ucapkan selamat datang dari KPU, Ketua KPU, dan ada rekan kita yang akan menyampaikan nanti, juga ada Mas Dabang, ada Mas Andika yang
menemani rekan-rekan semua sampai dengan selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat dari KPU, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Bu acara, rekan-rekan pengurus Partai Demokrat dari DPC. Saya harus bisa membedakan DPC dan DPD. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu dan juga Mas Budi yang tadi ada di sini, kolega kita yang kami hormati, rekan-rekan pengurus kecamatan, bahasanya apa? PAC, pengurus anak cabang yang ada di sini. Ini saya tadi sudah ngobrol sebentar. Ini di 31 kecamatan semuanya ada. Kalau persyaratan daftarnya cuma 50% Indramayu. Yang saya hormati pula teman-teman yang lain yang tidak bisa sebut satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul, kami diundang oleh pengurus. Kalau nggak diundang kita nggak boleh datang, harus ada undangannya, karena kalau bagaimanapun kami menjaga netralitas, menjaga marwah KPU, dan kami sudah buktikan dalam pemilu kemarin, pilkada kami lakukan sesuai dengan aturan, on the track, dan tidak ada main-main. Kedua kalinya salawat salam yang kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sebuah kehormatan bagi kami dari KPU diundang untuk menyampaikan terkait materi pada hari ini. Ini mohon maaf Pak Ketua tidak bisa langsung hadiri karena ada kegiatan yang lain, dan kebetulan juga ini bidang saya, divisi teknis, untuk menyampaikan terutama nanti titik fokus penyampaian saya adalah terkait dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Ini sudah disepakati kemarin dalam RDP dan beberapa kali pertemuan antara KPU, Bawaslu, DKPP, Mendagri, dan juga Komisi 2 DPR untuk menyepakati bahwa pemilu dan pemilihan akan dilaksanakan pada tahun 2024, tepatnya untuk pemilu di tanggal 21 Februari dan pemilihan atau pilkada itu dari tanggal 27 November. Sudah dikunci, akan tetapi belum diketok palu. Dalam RDP tanggal 6 kemarin itu kebetulan Mendagri nggak bisa menghadiri, otomatis nanti akan diputuskan pada tanggal 16, diundur tanggal 16 September bulan ini. Apa yang akan saya sampaikan ini baru Pak, dan saya baru menyampaikan di Demokrat ini, karena memang kami baru menyampaikan di Demokrat karena memang kita setelah ketok palu Dewan nanti di Senayan itu kita akan roadshow rencananya ke parpol untuk menyampaikan pertama regulasi, kedua juga tujuan yang tahapan yang paling mendesak. Yang pertama adalah verifikasi parpol tadi, pendaftaran. Yang kedua tentang nanti penataan dapil. Nanti setelah
kita mendapatkan DAK 2 dari Pemda. Karena DAK 2 juga nanti datangnya dari Mendagri langsung ke KPU. Ini di sini juga ada banyak yang sudah saya kenal ini, yang lainnya banyak di belakang juga. Oke, mungkin itu sebagai awalan, karena ini adalah awal. Mungkin nanti juga kami meminta banyak respon dari teman-teman sekalian terkait dengan pelaksanaan pemilu. Sudah dikunci bahwa tidak ada perubahan, yaitu kita menggunakan Undang-Undang 7 2017. Adapun nanti ada perubahan terkait apa regulasi apa turunannya nanti akan diperkuat dengan Perpu. Jadi tidak merubah undang-undang karena sudah dikunci bahwa untuk undang-undang pemilu itu tidak masuk dalam prolegnas. Jadi sudah dipastikan seperti itu. Tinggal berarti kita tunggu tanggal 16 apakah memang pelaksanaannya itu tahun 2024 atau bagaimana. Kita juga masih menunggu. Namun KPU selalu siap dalam kondisi apapun, termasuk kami menyampaikan pimpinan kami di pusat menyampaikan dalam RTP tersebut kesiapan terkait pelaksanaan pemilu tahun 2024 dari mulai A sampai Z-nya sudah kita siapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak ada slide-nya ya, saya lihat di sini aja lah supaya lebih fokus. Oke, undang-undang yang digunakan landasan hukumnya itu Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, terus Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam ini kabupaten dan juga provinsi. Terus yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000, ya, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Ini undang-undang ini PKPU-nya sangat banyak sekali karena memang kita melaksanakan pilkada kemarin itu di era pandemi sehingga banyak perubahan-perubahan. Nanti terkait PKPU pasti nanti akan banyak turunannya. Itu landasan hukum yang akan digunakan. Selanjutnya ini kalau bisa nanti di share saja Pak ya, karena ini ada apa namanya, ada alur tahapan yang teman-teman nanti bisa menjadi acuan. Yang pertama mungkin saya fokus itu aja terhadap namanya pendaftaran partai politik. Itu yang pertama pengumuman pendaftaran itu tanggal 5 sampai 7 Agustus. Itu pengumuman. Tapi langkah sebelumnya teman-teman harus menyiapkan tadi persyaratan untuk pendaftaran itu. Itu butuh waktu dan insya Allah mulai Januari kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman parpol untuk bisa melaksanakan hal tersebut karena diumumkan cuma 3 hari, pendaftaran cuma 1 minggu. Itu untuk alurnya nanti saya share saja supaya teman-teman menjadi bahan. Terus ini persiapan verifikasi partai politik ya, langsung saja ada beberapa yang disiapkan sesuai dengan keputusan MK tahun nomor 55 bahwa untuk beberapa parpol itu tidak dilakukan verifikasi faktual, termasuk adalah Partai Demokrat. Ini tidak, ini pertama. Ya Pak di pertanyaannya kenapa? Ini meringankan. Jadi tidak ada verifikasi faktual, adanya hanya verifikasi administrasi. Namun perlu dicermati bahwa ini harus disiapkan supaya nanti jangan menjadi persoalan di kemudian hari, ada kegandaan, ada nama yang tidak tepat dan lain sebagainya. Poinnya adalah partai politik yang telah lolos verifikasi pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual, administrasi saja. Adapun partai politik yang tidak lolos, tidak memenuhi ketentuan PT,
yaitu tidak mempunyai kursi di DPR RI. Namun partai politik hanya memiliki ketua di tingkat DPR kabupaten, ya, harus dilakukan kembali verifikasi administrasi dan faktual sama dengan ketentuan berlaku terhadap partai politik baru. Berarti selainnya 9 parpol itu sama diverifikasi administrasi dan faktual seperti parpol baru nantinya. Ini ada 20 partai politik yang kemarin berkontestasi, dan sekarang ada 10 partai baru yang sudah mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan nanti akan kita verifikasi, termasuk juga partai lama akan kita verifikasi, dan nanti ada banyak kemudahan-kemudahan yang dilakukan di pemilu 2024. Ini perolehan suara untuk kursi partai politik. Untuk kemarin itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10 partai politik yang mengisi kursi di di DPRD Kabupaten Indramayu, dan Demokrat menyumbang 3 kursi. Alhamdulillah. Ini datanya bagus, nanti kita share saja supaya bisa pegangan. Ini kita mencoba mensandingkan kebijakan. Tadi ada berbicara masalah regulasi. Yang pertama, perbandingan antara pemilu 2019 kemarin yang kita laksanakan dan nanti pemilu 2024. Yang pertama, dalam pemilu 2019 tidak terdapat tahapan persiapan pendaftaran, tidak ada tahapan. Tahu-tahu daftar aja. Nah, sekarang kita ada tahapan persiapan pendaftaran. Nanti kita akan koordinasi dengan partai politik terkait dengan persiapan pendaftaran untuk memberikan ruang kepada partai politik melakukan pengisian data dan dokumen ke dalam SIPOR. Nanti ada sistem informasi partai politik yang harus dipenuhi oleh parpol nanti, dan kita akan guide hal tersebut melalui KPU di tingkat daerah. Yang kedua, partai politik selain melakukan pengisian data dokumen melalui SIPOR, nanti inputnya dari teman-teman parpol, pada saat pendaftaran juga menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk hard copy dulu. Jadi di soft copy-nya ada, hard copy-nya dikasihkan ke KPU. Sekarang tidak. Jadi cukup masukkan ke SIPOR, hard copy-nya dikirim ke parpol tingkat pusat, nanti yang tingkat pusat menyampaikan ke KPU. Ini lebih mudah ya. Jadi tidak ada penyerahan hard copy ke KPU, adanya penyerahan rekap saja. Pemilu tahun 2019 pendaftaran dibuka di KPU untuk penyampaian dokumen persyaratan dan di KPU kabupaten. Jadi pendaftaran dibuka di KPU tingkat pusat dan di KPU tingkat kabupaten pendaftaran itu tahun 2019. Sekarang pendaftaran dilakukan secara sentralistik hanya di KPU saja. Ini perlu dipahami, dan saya baru menyampaikan pertama ini. Kalau lain perlu tahu. Kemarin kita audiensi dengan Dewan masih apa namanya? Masih dalam pemahaman bahwa seperti dulu, ini enggak, sekarang seperti ini nanti. Jadi tidak ada pendaftaran di KPU kabupaten, adanya pendaftaran di KPU pusat. Yang keempat, pemilu tahun 2019 terdapat kegiatan klarifikasi atas dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat di tahapan verifikasi administrasi. Sekarang tidak terdapat kegiatan klarifikasi atas dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat tidak di tahapan verifikasi administrasi, tidak ada. Ini juga kemudahan yang diterapkan nanti di pemilu tahun 2024. Selanjutnya, pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi. Saya sudah sampaikan tadi, dulu tahun 2019 semuanya diverifikasi di Vermin dan di Verpak. Nah, untuk tahun 2024 tidak. Yang di Vermin itu semuanya, tapi di Verpak hanya partai politik yang tidak lolos PT. Demokrat tidak diverifikasi faktual. Terus yang terakhir, tidak mengatur terkait penunjukan operator partai politik. Jadi kita dulu tidak mengatur harus ada operator SIPOR. Sekarang diatur harus ada yang ditunjuk oleh parpol sebagai operator SIPOR.
termasuk yang kita terapkan dalam pilkada kemarin, itu yang digunakan tanpa SK kepengurusan adalah yang ada di Sipol, bukan yang disampaikan melalui kabupaten, tapi diambil dari pusat. Ini hal-hal baru yang baru kita sampaikan dan menjadi bahan untuk teman-teman sekalian melakukan selanjutnya. Apa yang harus perlu dipersiapkan? Nah, ini update ini teman-teman harus segera menyiapkan. Yang pertama untuk provinsi kabupaten ini ya, salinan SK kepengurusan tingkat kabupaten yang dibincang bahasa atau stempel ini. Terus memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten. Ini tingkat kabupaten saja nih Pak, bukan tingkat kecamatan ya. Jadi silakan ibu-ibunya 30% geng. Ditambah itu harus direkrut ibu-ibu minimal 30% baik dalam keanggotaan maupun nanti di pencalegan. Jadi sejak ini harus segera menjaring karena memang tahapannya sekarang nanti beririsan antara pemilu dengan pilkada. Salinan SK kepengurusan tingkat kecamatan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan. Kalau tadi saya dengar untuk Demokrat seluruh kabupaten sudah ada semua 31 kecamatan. Persyaratannya cuma 50. Jadi kalau Indramayu 31 kecamatan, 50%-nya berarti 15,5. Masa ada 5 kecamatan? Ya udah 16 lah. Jadi dinampkan ya. Separuh. Database keanggotaan minimal 1000. Ini yang harus digarap. Atau 1/1000 jumlah penduduk. Jadi kalau penduduknya itu ada 1 juta berarti 1000. Atau kalau Indramayu itu 1.800.000 berarti 1.800. Jadi itu harus disiapkan. Membuat salinan bukti KTA dan KTPL. Harus KTPL ya. KTP bukan KTPL tidak bisa digunakan. Termasuk pada pilkada kemarin kita banyak menolak yang dari KTPL. Yang bukan KTPL. Jadi mohon nanti yang pertama KTA dan KTPL-nya harus sama. Yang kedua harus menggunakan KTPL. Ya. Itu. Dan nanti namanya kira-kira persis dan harus dihindari kegandaan. Baik kegandaan internal parpol maupun kegandaan antar parpol. Ini harus dihindari. Selanjutnya surat pernyataan dari pimpinan partai politik ini tingkat kabupaten yang menyatakan bahwa kartu tetap kepengurusan partai politik digunakan sampai dengan tahapan terakhir pemilu di Bubincang bahasa September. Jadi gedung ini itu harus ada surat pernyataan dari pimpinan partai politik bahwa menyatakan bahwa kartu tetap kepengurusan partai politik tersebut digunakan sampai akhir. Ini percaya kalau Demokrat dan permanen. Ini kenapa ada klausul muncul seperti ini? Karena banyak parpol baru yang hanya nyewa 1 bulan. Disewa 1 bulan saja untuk verifikasi, besoknya sudah nggak ada di rumah tersebut kan. Jadi harus ada pernyataan sampai selesai tahapan. Dan selanjutnya surat keterangan domisili kantor. Kantornya sudah surat keterangannya. Partai politik tingkat kabupaten saja ya, dari camat atau sebutan lain atau lurah atau sebutan lain di Bubincang bahasa. Jadi mohon nanti ada surat keterangan domisili dari desa Tegaluru ini ya. Tegaluru ini nanti dimintakan surat SKD-nya. Yang hal-hal seperti ini kadang-kadang kelupaan kita dipenuhi supaya teman-teman ada checklistnya lah. Nanti kita siapkan ketika menjelang tahapan, kita buat checklist supaya teman-teman parpol itu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu nomor rekening atas nama partai politik. Ini biasanya nama partai politik adalah DPC Demokrat Kabupaten Indramayu. Itu nanti namanya digunakan adalah ketua dengan daerah. Dan itu menunjuk, nah ini yang baru ini, menunjuk dan menetapkan 2 orang petugas penghubung dan 2 orang operator partai politik.
Ini mohon disiapkan siapa yang menjadi RO nanti yang bolak-balik ke kita untuk menyampaikan informasi dan lain sebagainya sebagai penghubung, sebagai media dalam rangka kita mempersiapkan pendaftaran dan juga verifikasi. Nanti mohon ada RO khusus. Ini ada 2 orang yang ditunjuk. Yang pertama untuk RO, yang kedua untuk operator. Disiapkan nanti operatornya 2 orang juga yang input data kepengurusan keanggotaan ke sipol. Nanti kita juga berikan akses sipolnya, kita berikan diklat untuk penggunaan aplikasi sipol, dan kita juga akan menggait supaya pelaksanaannya betul. Karena nanti kalau